Judul lagunya Happy, Pharrell Williams. Ini soundtracknya film Despicable Me yang kedua. Dan semoga suasana hati Anda juga happy, karena kalau happy, yang saya dengar sih imunitas bakal meningkat. Bukan begitu, Dok? Betul. Happy itu bikin meningkat juga imunitasnya. Iya. Oke. Dan seperti biasa di setiap Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 11, seperti Anda simak tadi suaranya baru sekilas. Itu yang pasti ada Dr. Felicia Noviani SS ya, dokter, betul ya? Betul. Nah, ini dari Rumah Sakit Santo Yusuf. Dan kemudian selamat pagi, dokter. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya, Dok? Tentu. Tentu ya. Oke. Dan seperti biasa yang pasti pendamping setia narasumber utama yang selalu hadir dari Rumah Sakit Santo Yusuf di bagian layanan promosi kesehatan. Ada Mbak Lastri. Apa kabar Mbak Lastri? Sehat, Kak Akim. Mbak Lastri itu dipanggil akrabnya Mbak Aci ya? Oh, kok tahu? Ya, saya bisa menerawang. Oke, ada Mbak Aci di sini, layanan promosi kesehatan. Dan yang pasti ini kalau Dokter Felicia kesini ada bahasan yang khusus tentu. Dan ini adalah apa ya, disebut-sebut sebagai penyakit yang juga ternyata kasusnya cukup tinggi di dunia dan bahkan bisa jadi di Indonesia. Kalau yang saya lihat dari pemberitaan di kompas.com, yakni tentang serangan jantung. Aduh. Serangan jantung. Ini kalau sedikit saja, Dok, tadi saya sempat buka-buka gitu ya, kasus atau penyakit serangan jantung di dunia dan di Indonesia. Ternyata Indonesia itu kalau dari catatan kompas.com itu ini menjadi penyakit yang sepertiga dari seluruh kematian yang ada di dunia pada 2019. Dan jumlah kematiannya juga terus meningkat terkait dengan serangan jantung ini, dan masih termasuk menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Dan Indonesia itu Cina yang tertinggi akibat penyakit jantung kematiannya di tahun lalu. Kemudian negara lain menempati peringkat di bawahnya adalah India, Rusia, Amerika Serikat, serta Indonesia. Ini paragraf pertama saya baca berita ini juga agak kaget. Wow, populasinya luar biasa. Ternyata Cina juga luar biasa ya, faktanya gitu ya, ketika ada penyakit serangan jantung. Dan ini saya nggak tahu apakah memang negara berkembang atau mungkin, tapi terbukti Amerika juga negara maju, tetap angkanya tinggi juga ya serangan jantung ya. Tapi itu begitu familiar, Dok, berkaitan dengan serangan jantung ini gitu ya. Tapi ya di awal ya tentu dokter mungkin bisa jelasin yang disebut dengan serangan jantung itu apa sih, Dok? Kadang orang kan ada yang nanya, sakit apa? Jantung, ada serangan jantung ngomongnya. Itu tuh apa? Apa jantung berhenti atau gimana gitu ya? Kita langsung dulu Mbak Aci ya ke Dokter Felicia nih. Iya, Silakan, Dok, langsung sebetulnya aja. serangan jantung itu adalah suatu terminologi di mana ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi saya yakin para pendengar Sonora sudah pernah mendengar yang namanya arteri koroner, pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung, memberi makan otot-otot jantung. Nah, apabila paling sering ini penyebab utamanya awalnya muncul plak atau gumpalan lemak di dinding pembuluh darah itu. Jadi ibaratnya kalau rumah ada pipanya teh ada keraknya, keraknya ngegumpal, jadinya alirannya pasti nggak lancar. Ya. Nah, kalau udah alirannya nggak lancar, jadinya si aliran darahnya juga terbatas yang nyampe ke otot jantung. Nah, kalau sampai nih suatu saat sumbatan itu, plaknya itu terlepas karena misalnya tekanannya terlalu tinggi atau pas, ya kebetulan aja lepas. Nah, kemudian dia jalan-jalan nih, sumbatannya jalan-jalan di seluruh tubuh atau ke pembuluh darah yang lebih kecil. Salah satunya ya misalnya di pembuluh darah jantung yang udah cabang-cabangnya, makin cabang-cabang makin kecil. Yang tadinya cuma nempel menghambat aliran, tapi kalau nempel di pembuluh darah kecil jadinya menyumbat total. Nah, kalau udah menyumbat total, akibatnya sel-sel jantung yang seharusnya dapat aliran darah jadinya tidak mendapatkan aliran darah karena aliran darahnya berhenti. Dan akibatnya makin lama pasti akan terjadi kerusakan yang semakin luas
semakin buruk juga kondisinya. Gitu. Jadi intinya adalah ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, kalau udah terjadi sumbatan itu pasti akan menimbulkan gejala. Gejala-gejalanya ya, kalau di orang awam itu banyak didengarnya sebagai angin duduk, gitu ya. Jadi kerasanya tuh, ya bisa rasa nggak nyaman di dada atau rasa tidak nyaman di ulu hati. Jadi tergantung bagian jantung yang kena juga. Jadi apakah jantung sebelah depan, bagian bawah atau bagian belakang gitu. Kalau yang bagian belakang bisa aja munculnya cuma sebagai sakit punggung, kirain cuma pegel-pegel. Atau misalnya yang kena bagian jantung bagian bawah, rasanya kayak sakit mah, kayak sakit lambung, sakit di ulu hati. Gitu. Nah itu yang makanya perlu diwaspadai, apakah itu serangan jantung atau bukan. Jadi sekilas boleh jadi orang banyak menganggap sakit biasa ya, karena itu tadi ada sakit punggung, ada mungkin di bagian perut, ini kayaknya mah gitu ya. Betul, jadinya karena belum menyadari itu adalah serangan jantung, akibatnya penanganannya bisa jadi tertunda. Baru ke dokternya mungkin setelah 3 hari. Di rumah minum obat sendiri, beli obat sendiri, atau bisa juga seminggu udah nyobain minum obat atau berobat ke mana gitu, atau dicobain minum obat yang ada di rumah tapi kok tidak membaik, barulah ke dokter, ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, setidaknya ada rekam jantung aja untuk mengetahui ada serangan jantung atau tidak. Gitu. Artinya ketika tadi terjadi sumbatan karena kerak-kerak yang lemak itu tadi ya dok, yang menyumbat aliran oksigen darah, juga aliran darah gitu kan, itu si jantungnya tuh berhenti berdetak gitu dok. Otomatis atau gimana? Tergantung sumbatannya sebesar apa. Kalau sumbatannya besar di pembuluh darah besar, bisa jadi itu langsung berhenti jantungnya. Itu yang mungkin lagi aktivitas tiba-tiba jatuh nggak ada aja. Nah itu kalau serangan jantungnya berat ya, sumbatannya besar. Tapi kalau sumbatannya masih kecil di pembuluh darah yang kecil, itu masih bisa denyut jantungnya ya masih normal, atau misalnya denyut jantungnya malah menurun, tergantung bagian jantung yang kena. Tadi kembali ke gejala sedikit dok. Ya gejala yang perlu diwaspadai kalau jantungnya bermasalah nih. Kira-kira apa dok yang buat masyarakat awam yang bisa jadi patokan lah gitu deh. Supaya segera periksa gitu loh. Jadi yang paling khas kalau untuk serangan jantung khas banget tuh dirasakan sebagai nyeri dada. Nyeri dadanya nih seperti apa nih? Jadi banyak yang datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada. Jadi pasti akan kita tanyakan, nyeri dadanya seperti apa? Apakah terasa seperti ditindih, terasa seperti ditusuk-tusuk, atau kerasa pegel, atau seperti apa gitu? Atau dada jantung berdebar misalnya, atau itu ada juga dong? Bisa juga terasa sebagai berdebar, tapi sebetulnya nyeri dada yang khas karena jantung adalah nyeri dada yang terasa seperti ditindih. Itu ya. Jadi rasanya kayak ditindih beban berat gitu. Sakit, tapi bukan sakit yang kayak ditusuk-tusuk. Kadang orang yang sering merasakannya tuh kayak ditusuk-tusuk. Nah kalau yang ditusuk-tusuk tuh kecil kemungkinannya untuk merupakan suatu gejala dari serangan jantung. Tapi yang khas adalah nyeri dada yang seperti ditindih. Seperti ditindih yang khas ya. Nyerinya menjalar, menjalar ke bahu kiri, ke lengan kiri, kadang-kadang ke punggung, ada juga yang menjalar sampai ke dagu. Gitu. Dan itu kalau rentang usia berisiko tinggi terkena serangan jantung, itu rentang usia berapa dok? Sebetulnya ya di atas 40, di atas 50, tergantung ada komorbidnya atau tidak. Jadi komorbid itu penyakit yang sudah diderita ya. Misalnya kolesterol tinggi, atau darah tinggi, hipertensi, atau diabetes. Kalau ada komorbidnya, ada faktor risikonya, pasti kemungkinan untuk kena serangan jantung juga lebih besar. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang usia muda terkena serangan jantung. Di usia 20-an, 30-an, mungkin sekitar 2 tahun terakhir ini ya, kami menemukan yang umur 20-an akhir, 30-an itu rekam jantungnya sangat khas serangan jantung. Dari apa itu dok usia segitu terus kena serangan jantung? Bisa jadi mungkin punya penyakit yang tidak pernah diketahui sebelumnya, jarang periksa, jarang ditensi, atau memang dari pola hidupnya, gitu. Nanti pola hidup, gaya hidup juga ya? Iya betul, banyak yang mempengaruhi sih. Jadi tidak hanya penyebabnya satu hal saja.
Itu ya, nanti kita telusuri soal penyebabnya juga ya, karena tadi berkaitan dengan pola hidup, berkaitan dengan gaya hidup. Betul. Karena banyak kalau berkaitan dengan pola hidup dan gaya hidup ya dok ya, kebiasaan gitu ya, kebiasaan di kesehariannya seperti apa itu juga turut berpengaruh. Oke, sahabat Sonora boleh tanya-tanya juga, interaksi mumpung ada Dr. Felicia dari Rumah Sakit Santo Yusuf ya, seputar serangan jantung ya. Mari kita mengenal serangan jantung itu seperti apa, karena kalau kita anggap sebagai musuh itu, ya kita harus tahu juga, mengenal juga musuh kita gitu ya dok ya, supaya cara mencegahnya bagaimana, nanti kita kupas juga ya. SMS atau WhatsApp dan juga telepon ya di 022426166 atau di SMS atau WhatsApp bisa Anda pergunakan untuk interaksi ya di 0811190187. Oh ya, untuk layanan fasilitas Mbak Lasri bisa jelasin nih di Rumah Sakit Santo Yusuf untuk cek-cek jantung itu ke bagian mana kira-kira? Kebetulan memang kalau misalkan kayak dokter ya serangan jantung itu langsung ke UGD aja. Ya, yang pasti UGD ya. Udah memang rasanya, oh ini kayaknya ke arah serangan jantung nih. Sudah terdiagnosa. Takutnya saya serangan jantung ke UGD gitu. Tapi kalau misalkan untuk rutin kontrol, bahwa saya sudah tahu nih sakit jantung, ini bisa ke dokter penyakit dalam. Itu saja sebetulnya ya. Jadi nah, ini yang kadang-kadang pihak anggota keluarga yang lain mesti tahu juga ya barangkali dok ya, ketika seseorang anggota keluarganya terkena serangan jantung. Itu biasanya yang terkena langsung pingsan dok atau gimana dok? Yang khas itu? Ya itu tergantung berat atau tidaknya ya. Kalau yang berat, yang jantungnya langsung berhenti itu pasti pingsan. Tapi kalau yang masih sumbatannya nggak terlalu besar, itu bisa aja masih sadar dan masih bisa mengeluh, aduh kok kerasa ya nyeri dada atau kerasa sesek, keluar keringat dingin itu. Nah kalau udah muncul gejala seperti itu berarti sarankanlah untuk diperiksa lebih lanjut daripada menyesal di kemudian hari. Lebih baik segera bawa ke rumah sakit gitu ya, gitu ya daripada gitu ya. Oke, dan buat anggota keluarga yang lain ya sekali lagi ya mesti waspada juga begitu ya, apalagi sudah diketahui begitu ya dok ya, ada anggota keluarga entah itu mungkin orang tua atau mungkin ada mertua gitu ya, yang memang betul terdiagnosa mengalami ada masalah dengan jantungnya begitu ya, itu sebaiknya ya waspada juga gitu ya, dan segera tahu apa yang harus dilakukan mengenal serangan jantung. Nah silakan SMS atau WhatsApp 0811190187 ya, atau telepon juga kami buka di 02242616666. Baik, Dr. Felicia, kita lanjut lagi nih dok ya, karena yang pasti ada banyak sepertinya yang penting diketahui, terutama soal gejala seseorang yang paling tidak jantungnya bermasalah misalnya gitu ya dok ya. Tadi sudah sampaikan juga beberapa ciri atau gejala yang sebaiknya segera periksakan gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk memeriksakan jantung itu sama seperti artinya sama seperti general check up begitu atau rongsen atau kayak gimana sih dok? Jadi kalau mau pemeriksaan dengan gejala nih ya, misalnya mengalami gejala seperti yang tadi sudah kita bahas tuh, ada nyeri dada seperti dinding, kemudian nyerinya menjalar, keluar keringat dingin, ada sesak napas atau ada sakit ulu hati, pasti kemudian ke rumah sakit. Nah di rumah sakit yang akan dilakukan adalah dilakukan rekam jantung atau pemeriksaan EKG, elektrokardiografi. Ya. Jadi EKG itu kalau buat pendengar yang belum pernah diperiksakan EKG itu tidak menyeramkan kok, cuma memang dipasang kabel-kabel tidak nyetrum yang jelas. Jadi dipasang di kabel udah kemana aja mikirin saya. Dipasang di kedua tangan dan kedua kaki, kemudian dipasang juga di dada. Ya, bentuknya memang kabel-kabel semua. Apa yang kerasa ya nggak kerasa apa-apa sih waktu direkam itu ya, cukup tiduran. Kemudian kabel itu ditempel di bagian tubuh ya? Ditempel aja. Cukup tiduran, saat direkam ya nggak usah banyak gerak, jangan bicara dulu, karena kadang kalau banyak gerak dia jadi keriting rekam jantungnya, jadinya nggak jelas. Jadi jangan kaget kalau waktu direkam jantung dibilang ibu diam dulu atau bapak diam dulu. Nah karena supaya kita mendapatkan hasilnya yang optimal, hasilnya yang jelas, kan kita pengennya hasilnya yang jelas kan, jangan sampai dapatnya ini keriting naik turun gunung, ini kelihatannya apa nih, nggak kelihatan gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah dilepas itu perhiasan jam yang logam, karena itu juga dapat menginterferensi dengan hasil pemeriksaannya.
Jadi itu pasti akan dilakukan pertama itu rekam jantung. Yang paling dasar lah. Yang pakai gigi emas nggak usah itu. Sekarang udah nggak ada ya kayaknya orang pakai gigi emas ya. Gigi palsunya tapi bukan dari emas gitu, atau berlian, cling gitu. Veneer sekarang ya banyak kan. Oke. Jadi itu bisa diperiksa kalau masih rutin nggak sih dok? Kalau saya nih, misalnya saya nggak tahu nih jantung saya bermasalah atau tidak nih. Saya pengen periksa nih, periksa sekali tadi menjalani yang tadi, kemudian next lagi kita periksa lagi kapan gitu misalnya. Nah kalau untuk check up, saya sih menyarankan di atas 40 ya. Di atas 40 itu setidaknya harus pernah lah direkam jantung. Jadi kita udah tahu baseline-nya. Oh iya. Betul. Seperti apa sih? Atau misalnya sampai ada sesuatu yang tidak normal, ketahuannya lebih awal. Jadi mendeteksi di awal itu akan lebih baik daripada kalau sudah terlambat. Kalau sudah dalam tahap yang berat gitu ya. Kemudian tadi kan rekam jantung ya. Kemudian biasanya kalau check up dokter akan menyarankan ronsen juga, ronsen dada. Yang dilihat tuh beda. Kalau rekam jantung itu untuk melihat, kalau kata medisnya sih ya, melihat jantung secara 360 derajat dari aktivitas listriknya. Kalau ronsen itu melihat secara anatomisnya, gambaran anatomisnya gitu. Jadi akan kelihatan bengkak atau tidak. Terus kalaupun bengkak, bagian mana yang bengkak, itu juga bisa dilihat dari ronsen. Tuh, kalau misalnya sampai ada masalah nih misalnya dari ronsen atau dari rekam jantungnya, mungkin dokter akan menyarankan untuk melakukan treadmill. Treadmill itu sebenarnya seperti rekam jantung biasa, cuma pasiennya sambil di alat treadmill jalan, terus ditambah bebannya jadi kayak lari gitu ya. Nah itu sambil dilihat rekam jantungnya seperti apa. Itu karena ada bukan serangan jantung ya, ada yang misalnya bergejala udah mulai ada sumbatan kecil di pembuluh darahnya ya. Tapi waktu kondisi normal rekam jantungnya akan baik-baik aja. Begitu jantungnya dikasih beban, kan misalnya berlari atau berjalan atau beraktivitas yang agak berat itu kan dalam tanda kutip menambah beban jantung ya. Nah itu baru muncul gejalanya, apakah sakit dada atau perubahan di gambaran rekam jantungnya. Jadi tadi seperti treadmill, artinya ketika kita beraktivitas, katakanlah olahraga dok, pakai sepeda atau lari atau jalan olahraga, itu ketika berolahraga itu jantung kita juga bekerja agak ekstra. Karena pasti denyut jantungnya kerasa naik. Ya, betul. Karena tubuh sedang melakukan kegiatan yang di atas normal ya. Jadi pasti butuh suplai darah, suplai oksigen yang lebih daripada sebelumnya dibandingkan dengan saat istirahat. Jadi otomatis dia akan denyut jantungnya meningkat, aliran darahnya akan lebih cepat. Jadi itu memang beban jantungnya meningkat. Beban meningkat ya. Iya. Dan sepertinya kalau ada saya pernah dengar dok, jadi sekaligus konfirmasi nih, dia berolahraga terlalu capek, kena serangan jantung katanya. Itu bisa sering terjadi. Sering terjadi. Jadi beberapa kali kami dapat pasien lagi badminton, tiba-tiba nggak sadar, ngegoes ya, atau ngegoes. Nah sekarang banyak ngegoes ya. Nah terus tiba-tiba dibawa nih ke rumah sakit, ya tadi tiba-tiba pingsan. Nah ternyata udah nggak ada. Nah bisa jadi waktu kejadian pingsan itu sebenarnya serangan jantung. Mungkin saat dia beraktivitas yang lumayan berat itu, aliran darahnya meningkat, ada sumbatan di pembuluh darah jantung yang tadi kita sudah bahas itu. Si sumbatannya itu, si plaknya itu kelepas, dia jalan-jalan terus benar-benar menyumbat total, terus benar-benar menyumbat total, jantungnya langsung berhenti, pingsan, gedebuk, dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Itu lumayan sering terjadi sih. Wow. Bagaimana caranya kita tetap beraktivitas tapi supaya jantung kita aman? Kan susah juga ya. Atau secara bertahap gitu ya olahraganya, artinya nggak terlalu berat dulu lah misalnya. Iya, jadi jangan langsung terlalu diforsir kalau memang gitu tidak biasa berolahraga. Tapi kalau memang sudah biasa berolahraga, alangkah lebih baik juga kalau disertai juga dengan rajin-rajin check up. Jadi kita tahu mengenali sendiri tubuh kita ada faktor risiko apa, risiko apa yang bisa terjadi pada kita, bagaimana kita mencegah risiko itu supaya tidak menjadi bencana ke depannya. Betul itu. Ada nggak sih dok alat pantau
jantung misalnya yang dipakai kayak jam tangan gitu atau alat-alat elektronik? Sekarang kayaknya banyak ada ya? Banyak yang bisa menghitung denyut jantung. Bahkan kalau alat tensi juga ada yang bisa ditaruh di pergelangan tangan tuh. Biasanya alat tensi ada pengukur denyut jantungnya. Betul. Nah, kalau sedang berolahraga harus diperhatikan. Semakin tinggi usianya, batas denyut nadinya tidak boleh terlalu tinggi. Jadi ngukurnya adalah 220 dikurangi umur. 220 kurangi umur. Iya. Jadi misalnya umurnya 50 tahun. Iya. Nah, berapakah denyut jantung maksimal? Berarti 220 dikurangi 50. Ya. 170. Nah, tapi jangan nunggu sampai 170 gitu ya. Iya. Kalau udah 140, 150 nih, berarti itu waktunya stop. Istirahat lah. Istirahat dulu. Jangan dulu. sampai udah 170 baru stop. Berarti itu jantungnya udah cepet banget. Iya, udah cepet banget itu. Iya. Kan ini banyak kecolongan kayak gitu kali ya. Iya, jadi tidak terpantau. Kemudian jarang check up, jadi nggak tahu ada faktor risiko apa kan. Yang paling sering mah kolesterol kayak gitu ya. Jadi kolesterol juga tidak hanya mengukur kolesterol total, tapi ukur juga kolesterol LDL, HDL-nya, karena itu nanti akan menentukan rasio. Rasio itu nanti untuk indeks risiko terjadinya serangan kardiovaskular. Oke. Ini tentang berkaitan dengan tadi ya, kalau goes atau lari itu gaya hidup, kita menyangkut ke situ juga ya kan dok ya. Iya. Tapi sebelum ke situ dok, saya ingin tanya, ada aktivitas jantung yang mungkin saja di pikiran saya juga ini jantung bekerja ekstra juga karena berdebar-debar. Kalau nonton film horor itu jantung bekerja ekstra juga nggak sih dok? Ya pasti akan ada. Menegangkan kan itu nonton film, deg-degan gitu bikin orang. Yang sedih juga mungkin bisa nggak baper gitu ya. Nah, atau yang baper emosional gitu kan. Betul. Jantungnya kan pasti ini gimana dok itu? Ya jadi di saat melihat sesuatu yang menegangkan atau orang yang gampang cemas itu memang aktivitas si saraf simpatisnya itu gampang terangsang gitu ya. Jadinya kalau saraf simpatisnya terangsang, jadinya pasti denyut jantung akan naik gitu. Jadi ya tahu diri aja lah kalau menurut saya. Kalau nggak berani nonton film horor ya jangan cari masalah. Karena ya kita nggak tahu ya nanti apa yang akan terjadi gitu. Kemudian kalau misalnya orang yang gampang cemas mungkin perlu terapi untuk supaya nggak terlalu cemas, jadi bisa mengontrol kecemasannya. Kalau yang ringan-ringan bisa dengan meditasi gitu, atau yang paling gampang lah tarik napas panjang sambil baca doa dalam hati kayak gitu. Yang menenangkan lah ya, menenangkan batin lah gitu ya dok ya. Oh ya, jadi hati-hati yang nonton film horor. Tapi jarang ya usia dia. Tapi saya nggak pernah dapat sih pasien yang lagi nonton film horor kemudian kena serangan jantung. Enggak ya? Enggak pernah. Janganlah. Aduh, itu kan baru saya pikir berdebar-debar nih jantung, pasti bekerja ekstra juga jantung. Tapi beda tuh ya, beda ya. Dan tadi gaya hidup, nah ini dok, mereka yang bergaya hidup seperti apa yang berisiko tinggi terkena serangan jantung? Ini dia nih. Jadi gaya hidupnya yang misalnya kalau zaman sekarang nih jadi banyak kaum rebahan nih. Bener banget ini. Stay at home ini pakai hashtag lagi diperkuat ya. Aduh. Kaum rebahan. Ya rebahan di rumah. Ya bagus sih di rumah gitu ya. Maksudnya nggak keluyuran. Apalagi pandemi sekarang itu ada saran gitu. Tapi di rumah jangan lupa ya exercise ringan lah. Olahraga ringan. Jadi nggak cuma diem doang rebahan di kamar atau di sofa gitu sambil ngemil lagi kan. Wah udah komplit. Obesitas masalahnya. Iya, nanti pasti berat badan akan naik. Nanti terkait juga dengan risiko-risiko yang lain. Pertama obesitas, kemudian risiko kolesterolnya meningkat gitu ya. Kemudian tekanan darah juga biasanya naik kalau terjadi udah mulai kolesterol tinggi, hati-hati tekanan darah. Apalagi kalau sudah punya riwayat darah tinggi. Riwayat diabetes. Nah, kemudian satu lagi mohon maaf para perokok. Perokok ya bener ya. Iya itu juga hati-hati. Kemudian makanan apakah yang dimakan? Kan you are what you eat. Ya. Betul. Hati-hati dengan makanan. Jangan lupa harus diimbangi dengan sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Bagi sekarang teh, kalau ngelihat itu ya pada seneng jando.
Oh iya dok. Dan ibu itu kayaknya lemak jenuh gitu ya. Nah itu harus rajin-rajin cek kolesterol tuh. Oh gitu ya. Kalau secara ini fisik kolesterol tinggi itu apa yang dirasakan dok oleh yang bersangkutan? Kalau teorinya sih nggak ada ini ya, nggak ada gejala secara fisik. Banyak yang merasa bukan apa ya, beranggapan gitu ya dari awam tuh, aduh sakit kepala nih, nah itu pasti kolesterol tinggi. Gitu. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya. Nah kalau misalnya jadi sering sakit kepala, nah jangan-jangan apakah memang sudah ada plak kolesterol di pembuluh darah yang ke otak. Jadi kalau saat si pembuluh darahnya sedikit berkontraksi, aliran darahnya menurun, timbullah sakit kepalanya. Gitu. Jadi kalau udah ada warning itu jadi gejala-gejala yang kita rasakan, jangan didiemin lah. Jadi sebenarnya kita harus pandai-pandai membaca ya, membaca situasi, membaca badan kita sendiri juga. Kalau udah mulai ada alarm, segeralah periksakan atau ini ya. Iya, kan kita yang tahu diri badan kita sendiri ya. Ya. Kalau nanya orang lain, kan orang lain nggak tahu apa yang kita rasakan. Dan nggak tahu juga biasa apa enggak tuh kayak gitu. Kadang-kadang susah menakar diri, itu memang susah dok. Ketika keinginan bernafsu sekali olahraga, misalnya contohnya goes sekarang yang lagi tren juga. Pokoknya saya mesti bisa dari Bandung ke Garut misalnya kan. Itu padahal dia tidak bisa menakar diri. Secara fisik mungkin saja jantungnya ada masalah atau secara fisik nggak memungkinkan gitu. Tapi kan karena keinginan kuat itu tadi dipaksakan. Itu bisa bahaya lah kalau gitu ya dok ya. Iya, apalagi Bandung Garut Bandungnya itu tanjakannya luar biasa. lumayan banget tuh. Si nagrek itu. Iya. Dan saya sempat ngobrol juga sama mereka yang sering goes. Memang ketika ada anggota yang baru itu ya jangan dipaksakan. Kamu kalau begitu sudah merasa gitu ya, capek, ya sudah kamu berhenti saja dulu gitu, istirahat dulu, jangan dipaksakan. Iya. Karena keinginan kuat, takut tertinggal atau gengsi gitu ya. Betul lah, pasti bisa nih gue nih gitu. Nah, gitu. Malah jadi repot, nanti malah merepotkan katanya. Oke, dok, tentang tadi untuk anggota keluarga yang juga anggota keluarga yang lain perlu diwaspadai ketika ada seseorang yang mengalami serangan jantung tadi. Ada yang bisa kita dial, telepon misalnya ke rumah sakit atau apa, mungkin fast dial ke. Iya, jadi untungnya nih di Kota Bandung kita tercinta ini. Ada layanan SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Ya. Nah, SPGDT ini bisa diakses di nomor 119. 119. Iya, jadi kayak di Korea, sama 119, sama. Ya? Sama. Pencinta drakor pasti hafal 119. Jangan nanya judul episode berikutnya. Kan kalau di Amerika 911, kalau di sini 119. Iya, jadi 119 itu kalau kita telepon itu nanti nyambung ke pusat kayak pusat pelayanan gitu. Lokasinya kalau nggak salah dan kalau belum pindah itu di sekitar Cihamplas. Ini Kota Bandung ya, dok ya? Kota Bandung ya. Kemudian kalau nelpon ke sana nanti kita di dispatch. Kalau memang betul sudah disaring oleh petugasnya, ini benar-benar gawat darurat nih. Betul, ada wawancara dulu biasanya ya, dok. Jadi tanya apa yang terjadi gitu. Kalau pernah nonton film 911 tuh 911 what's your emergency gitu kan. Betul. Nah, selamat pagi atau siang atau malam gitu. 119 gitu, ada yang bisa dibantu ya. Kita sampaikan dulu nih keluhannya seperti apa. Apa yang dirasakan, apa yang terjadi, kondisi pasiennya seperti apa. Nah, nanti kalau memang dirasa itu betul-betul emergensi, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, dikirimin ambulan beserta petugasnya. Kalau pernah dengar zaman Kang Emil dulu ada yang namanya layat rawat. Nah itu layat rawat didatengin sama petugas kesehatannya. Nah, petugas kesehatannya satu bisa jadi dari pusat situ, atau kedua dia koordinasi dengan puskesmas yang paling dekat. Terdekat. Ya kebayang kalau yang nelpon tuh di daerah yang pelosok di mana? Jauh gitu ya, misalnya itu kan di Cihamplas. Lokasinya misalnya dekat Gede Bage, Cinambo gitu ya. Ya lama kan kalau nungguin, jadi dia akan menghubungi puskesmas terdekat untuk kemudian dari puskesmasnya yang mendatangi rumah si penderita. Tuh, puskesmas kan nggak 24 jam, dok. Iya, tidak semua memang. Tidak semua ya. Tapi kayak Ibrahim Aji itu 24 jam. Ya. Oke, itu. Nah, sekarang kalau tidak segera ditangani tadi yang terkena serangan jantung, apa hal terburuk terjadi, dok? Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi ya, semakin lama
tidak segera ditangani ya, gitu ya. Tidak segera ditangani, berarti sel-sel jantung yang rusak akan semakin luas, semakin banyak. Nah, itu tentunya bukan hal yang bagus ya. Jadi kalau di pelatihan untuk pemberian bantuan hidup dasar dan lanjut itu ada yang disebut time is muscle. Time is muscle. Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk penderita mendapatkan penanganan, maka sel jantung, otot jantung yang rusak akan semakin luas juga. Semakin cepat ya diharapkan otot jantung yang rusak juga ya seminimal mungkin gitu. Karena kalau udah rusak ya dia tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana normal gitu. Kalau serangan jantungnya kebetulan yang berat, ya bisa langsung meninggal, cepat meninggal. Iya, jadi tergantung lokasi sumbatannya juga sebetulnya. Apakah sumbatannya di bagian yang mengatur aliran listrik jantung gitu. Kalau aliran listrik jantung tuh misalnya kayak rumah pusat listriknya mati ya udah deh gitu. Jadi gelap lep-lepan semua gitu. Kemudian komplikasinya itu yang paling mengerikan adalah kalau gagal jantung akut. Nah, gagal jantung akut itu si jantungnya itu jadi tidak bisa memompa darah sebagaimana mestinya. Kan fungsinya jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh gitu ya. Kalau ada otot-otot yang rusak, jadi dia nggak bisa ikutan mompa. Akibatnya kayak punya pompa di rumah, tapi pompanya nggak bisa ngalirin air, nggak bisa dorong air ke atas. Jadinya nggak dapet aliran darah tubuhnya gitu. Itu ya. Malah si darahnya yang harusnya dipompa ke seluruh tubuh, dia numpuk di paru-paru. Itulah yang bikin jadi sesak. Oh iya, gitu. Kemudian sebetulnya serangan jantung ini dibagi jadi 4 kelas. Kelas yang satu namanya kilip. Kelas kilip 1 itu yang paling ringan. Kilip 4 itu yang paling berat. Kalau kilip 1 tuh masih nyeri dada aja lah kasarannya. Tensi masih bagus gitu ya. Kalau yang kelas 2 itu udah mulai ada penumpukan sedikit cairan dan darah di paru-paru. Yang 3 tuh udah bengkak si paru-parunya karena ketumpuk cairan. Yang keempat udah tambah tensinya ngedrop. Nah, kalau udah nyampe ke kelas 4, itu kemungkinan untuk meninggalnya itu 81%. Wow, 81%? Iya. Itu yang udah berat gitu ya. Dan kenyataannya di lapangan memang seperti itu. Jadi kalau denyut jantung, tekanan darahnya udah semakin rendah, susah ditolong, ya memang sulit untuk selamat. Gitu. Tapi dibandingkan dengan kalau yang kelas 1 ya, yang ya serangan jantung masih ringan lah ya, itu kemungkinan meninggalnya hanya 6%. Tuh, jadi kalau udah kerasa sakit dada disertai sesek, lemes, tangan dingin semua, wah cepet-cepet deh bawa ke rumah sakit terdekat. Itu. Baik, Dok, ada interaksi nih Dok di SMS, saya bacakan ya langsung saja yang balas ya. Oke, ini dari Mang Meng Mong. Selamat pagi Dok, ini ada 3 pertanyaan katanya. Pertama, pernah ada tetangga yang pagi hari sehat tapi sore mendadak wafat, katanya akibat serangan jantung. Kedua, kenapa ya jantung kekuatannya melebihi mesin? Sejak dari bayi nggak ada capeknya bekerja, pompa darah. Lalu yang ketiga, bulan dan tanggal berapakah hari jadiannya Dr. Felicia? Maksudnya jadiannya. Ini mungkin kaitan sama jantung kapan berdebar-debar gitu tadi. Intermezzo aja. Terima kasih loh Mang Mengmo. Oke, tapi jawabnya selepas iklan dulu ya Dok ya. Kita break dulu, kami segera kembali. Baik, kita masuk di sesi terakhir nih kayaknya. Doknya kerasa juga nih. Aduh. Iya, langsung saja tadi menjawab, mungkin mau tanggapi yang ditanyakan oleh Mang Meng Mong tadi. Silakan langsung aja Dok. Yang pertama tadi paginya masih baik-baik aja, sorenya sudah wafat ya. Ya, namanya katanya ya itu tadi serangan jantung katanya. Kita tidak bisa menduga memang ya kapan akan terjadinya, kemudian bakal separah apa. Bahkan yang udah di rumah sakit pun kita pasti akan jelaskan nih pahit-pahitnya ya, bukan nakut-nakutin sebetulnya. Iya, betul. Ya,
misalnya keluarganya menderita serangan jantung nih, udah jelas dari rekam jantungnya, pasti kami akan sampaikan bahwa ini yang namanya sakit jantung tuh kita tidak bisa memprediksi. Bisa aja sedetik ini kita masih ngobrol, detik kemudian pasiennya kejang, jantungnya berhenti, ya sering kejadian gitu. Jadi karena kita nggak bisa melihat sumbatannya seberapa besar, ada di mana gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat hanya dengan pemeriksaan rekam jantung aja, dilihat di mana lokasi sumbatan jantungnya, itu harus dilakukan kateterisasi jantung. Gitu. Oke, dan itu seiring usia itu jantung tuh nggak pernah capek kalau tadi kata Mang Memong. Ya itulah bikinan yang maha kuasa sama bikinan manusia, itulah bedanya. Tinggal manusia yang merawatnya seperti apa begitu ya. Karena seiring perkembangan usia, tentu perlakuan kita atau yang perlakuan orang yang bersangkutan yang punya jantung itu tentu harus tadi merawat. Gimana caranya merawat jantung, Dok? Dengan menghindari faktor risiko yang tadi kita sudah bahas. Pola hidup sehat ya tentunya. Pola hidup sehat, betul. Menghindari rokok, makannya diatur, olahraga yang teratur juga. Kemudian yang paling gampang ngomongnya tapi susah dilakuinnya, jangan stres. Nah, maksudnya kan semua orang bilang, jangan stres, kamu jangan stres gitu. Gimana caranya jangan stres? Namanya manusia hidup pasti ada pikiran. Itu dia. Itu hal yang wajar gitu ya. Karena kita pasti punya persoalan masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengelola stres tersebut. Yang paling disebut-sebut sangat berkaitan dan faktor pemicu, Dok. Tadi gaya hidup juga, yaitu merokok. Iya, betul. 31 Mei Hari Anti Tembakau Sedunia kemarin, secara simbolis Wali Kota Bandung, Mang Oded M. Daniel itu memberlakukan perda kawasan tanpa rokok kan, KTR. Di antaranya di alun-alun ada plang di sisi kawasan, termasuk kawasan KTR, kawasan tanpa rokok. Dan tentu tempat ibadah, rumah sakit itu yang udah pasti, sekolah. Tapi yang saya ingin tanyakan, ini kan semua tahu rokok itu berbahaya. Bahkan di bungkus rokoknya sendiri kan sekarang udah makin simpel tuh tulisannya, peringatan merokok membunuhmu gitu ya. Tapi Dok, lagi-lagi orang punya kebiasaan merokok dan untuk berhenti itu susah. Betul. Ada yang menyebut begitu. Tapi kalau dokter punya tips seperti apa, Dok, buat mereka perokok? Karena rokok ini yang saya baca juga jadi pemicu penyakit jantung kan? Iya, gitu. Karena ada nikotinnya. Kemudian, itu bisa ngerak, Dok, ya maksudnya? Iya, jadi membuat pembuluh darahnya itu jadi keropos lah, kasarannya kayak gitu ya. Jadi merusak sel-sel juga. Kemudian darahnya jadi gampang menggumpal. Kalau darah jadi gampang menggumpal, pasti akan gampang terbentuk gumpalan darah. Gitu ya. Caranya, ya ini yang pertama, niat. Nah, diniatin dulu. Kalau udah dikasih tahu segala macam caranya tapi nggak niat mah susah ya. Pertama harus niat dulu. Kedua, kalau misalnya udah nyoba sendiri nih, biasanya kan mengurangi dulu frekuensinya. Misalnya yang tadinya betul. 2 bertahap bungkus gitu, sehari, jadi misalnya seminggu sehari gitu ya. Ya itu salah satu cara lah untuk sedikit-sedikit gitu ya. Karena yang namanya nikotin itu memang candu sih. Iya, ada candunya gitu ya. Jadi yang candu ya pelan-pelan juga, nggak bisa langsung di stop. Kalau di stop pasti gaduh gelisah deh itu. Iya, malah jadi marah-marah. Iya, marah-marah nggak bisa konsen gitu kan. Jadi memang bertahap. Terus kalau misalnya sudah diusahakan mencoba tuh terus masih belum berhasil, mungkin bisa konsultasi untuk kayak konseling berhenti merokok gitu. Betul. Kebetulan dulu zaman saya kuliah itu kampus saya di UGM. Itu banyak penelitian untuk seperti itu tuh, berhenti merokok. Bahkan ada yang bikin sampai klinik untuk konseling berhenti merokok kayak gitu. Betul. Jadi memang dari ngobrol-ngobrol, kemudian mungkin bisa diganti pakai permen karet gitu, atau sekarang juga banyak permen-permen yang untuk membantu berhenti merokok ya. Cuma saya sendiri belum pernah nyoba yang jelas. Saya cukup anti sama rokok. Betul. Dan saya juga belum pernah membaca penelitiannya seberapa efektif dengan permen-permen seperti itu ya. Kawasan tanpa rokok mungkin diperbanyak, jadi mempersempit ruang gerak perokok ya. Bisa juga ya. Sebetulnya kan perlahan bertahap mengumpulkan ya. Jadi dengan harapan juga perokok pasifnya nggak banyak. Ya, betul. Ya, kalau masih di mana-mana jadinya orangnya di mana-mana juga jadi perokok pasif karena si asapnya kan pasti keluar ya. Itu dia. Nggak pernah ada yang ngerokok terus asapnya ditelan. Pasti dikeluarin gitu kan. Pasti
kena ke orang-orang sekitarnya. Jadi setidaknya kalau dikumpulin tuh kayak di luar negeri, jadi ada satu box gitu ya. Nah, udah situ aja. Udah situ aja, jadi asapnya ya di situ juga gitu. Tapi benar. Nah, buat perokok sebaiknya juga Anda punya etika, tahu diri di mana Anda merokok, itu aja yang terpenting ya. Jadi jangan karena tadi nyandu udah pengen ngerokok, nggak peduli di mana terus pengen merokok, nggak di angkot apa di ruang publik misalnya. Jadi tahu diri lah minimal itu. Yuk naik kelas ya gitu ya. Makin kesini kan semua seplanet ini tahu rokok itu tidak baik untuk kesehatan, itu yang intinya gitu ya.